Halo teman-teman, kembali lagi di Ayo Gawe, kerja. Dan ini entah episode keberapa ya untuk konten YouTube kami. Yang pastinya kita update setiap hari. Udah berapa lama ya? Udah mungkin belasan atau puluhan konten YouTube sudah kita upload setiap harinya untuk teman-teman, untuk memberikan informasi terbaru seputar lowongan pekerjaan di mungkin seluruh Indonesia ya. Tapi kalau di YouTube seringnya tuh di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, atau di dekat-dekat Surabaya. Tapi di video sebelumnya kita sempat update 10 lowongan kerja untuk area Jabodetabek. Jadi nggak selalu di Surabaya, tergantung request. Jadi kalau teman-teman banyak yang request di Jabodetabek, nanti kita akan kasih lowongan kerja di Jabodetabek. Tapi kalau di Surabaya sekitarnya, atau kalau nggak ada request, jadi kita share yang di Surabaya dan sekitarnya. Seperti malam ini, kita akan share, ada total berapa ini ya? 12 lowongan kerja di Surabaya. Jadi kali ini tuh biasanya kan kita kayak lulusan SMA aja, S1 aja, nggak pakai ijazah aja. Kali ini agak spesial karena kita nge-share-nya itu beragam lulusan, dari tanpa ijazah, dari ijazah SMA sampai sarjana. Sarjananya pun macam-macam, ada yang akuntansi, semua jurusan, manajemen, pertanian, bahkan ada nanti sastra Jepang. Jadi jangan sampai kelewatan deh video ini, dan jangan sampai di skip. Jangan sampai kelewatan karena kita share semuanya detail, lengkap semua tata caranya. Terus menanggapi ya, jadi salah satu video kami sempat viral yang judulnya itu 10 lowongan kerja di Surabaya tanpa ijazah di TikTok. Viral banget sampai sekitar 100.000 viewers. Untuk malam ini kita cek 120-an ribu. Tapi banyak banget teman-teman yang nggak ngeh gitu loh. Padahal di video TikToknya udah kita info kalau informasi lengkapnya cek langsung di YouTube. Sudah kita kasih link di IG, kasih tutorial link di TikTok, kasih contoh gambar YouTube-nya juga udah kita kasih di VT TikTok itu, tapi masih belum banyak yang nangkep. Bahkan ada yang bilang, oh jangan-jangan bohongan, jangan-jangan penipuan. Enggak, semua lowongan kerja itu kita kurasi, kita filter, kita cari yang terbaik dan yang terpercaya buat teman-teman. Dan kenapa sih kok ada yang tanya, kenapa kok nggak di-share langsung di TikTok, kenapa kok di YouTube? Pertama, TikTok itu melarang adanya sharing data diri, terutama nomor HP. Jadi kalau di TikTok biasanya kalau kita share lowongan kerja itu cuma ada email sama lokasi atau alamatnya. Kita nggak pernah nge-share yang ada nomor HP-nya. Kenapa? Kalau kena nanti kena suspend sama TikTok, bisa hilang akun kami. Jadi kita harus berhati-hati di TikTok. Jadi makanya kita alihkan ke YouTube. Dan kenapa teman-teman kita suruh nonton di YouTube untuk lowongan yang banyak banget ya, yang 10, 20, karena biar lebih santai. Dan TikTok kan terkendala durasi, dan kita juga terkendala aturan sama TikTok, jadi kita uploadnya di YouTube. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya kenapa kita harus upload di YouTube untuk konten-konten tertentu. Kalau yang lain pasti kita share di TikTok ataupun Instagram, gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke lowongan kerja. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, ya masa belum subscribe, sudah episode berapa ini ya? Subscribe dulu lah teman-teman ya, sambil mendukung konten kami agar terus bisa update setiap hari. Dan juga teman-teman boleh share video ini ke siapapun, ke manapun juga boleh, karena semoga orang-orang yang di-share videonya bisa mendapatkan manfaat dari channel kami. Oke, langsung ke lowongan kerja yang pertama. Ada lowongan kerja dari Paparon's Pizza. Jadi ini salah satu brand pizza yang cukup terkenal, saingannya Pizza Hut. Jadi mencari store crew untuk penempatan di Marvel City, Surabaya, lantai J ya. Nanti itu langsung ada walk interview teman-teman, dari hari Selasa sampai Jumat tanggal 20 sampai 23 September 2022. Jadi sekitar ya minggu ini ya. Jadi cepet-cepetan deh. Kalau teman-teman lihat video ini langsung dicoba untuk melamar nanti pas tanggal yang sudah ditentukan. Walk interviewnya jam 10.30 sampai 12.30. Jadi kualifikasinya itu fresh graduate, diutamakan wanita, usia maksimal 22 tahun, bersedia ditempatkan sebagai cook and cashier, diutamakan lulusan tata boga atau perhotelan, mampu berkomunikasi dalam teamwork dengan baik, rajin, jujur, dan memiliki kendaraan sendiri. Langsung walk interview ya, seperti yang kita infokan tadi, ke Paparon's Pizza, Marvel City, lantai J, Surabaya. Nanti bawa lamaran lengkap sama pas foto terbaru. Jam 10.30 sampai 12.30, dan nanti ada jeda kedua 14.30 sampai 16.30 tanggal 20 sampai 23 September 2022. Ini dia posternya, silakan ditamati. Jangan tanya gimana info cara melamarnya, udah kita kasih posternya, masa ya nggak dibaca? Kebangetan lo ya. Next, nah ini untuk teman-teman yang nggak punya ijazah atau mungkin ijazahnya SD, SMP, kejar paket C, kita ada lowongan kerja admin sembako wanita, penempatannya nanti di Sidoarjo Mall. Langsung aja, kualifikasinya adalah maksimal usia 25 tahun, tulisan rapi, jadi harus bisa menulis rapi, dapat memakai email kayak Microsoft Word dan Excel juga. Penempatan Sidoarjo Surabaya Timur, upah bulanannya nanti 2,5 juta.
email aja langsung ke sido.sermojayamakmur@gmail.com. Ini jadi kayak di toko sembako gitu. Ini dia posternya, langsung ditamatin. Ini untuk wanita tanpa ijazah ya, tanpa ijazah. Kita nggak bohong-bohong, kita nggak ngada-ngada. Di aturan di posternya itu nggak menyertakan ijazah, oke? Next, ada lowongan kerja nih yang tadi kita bilang S1 Bahasa Jepang atau Sastra Jepang. Pendidikan boleh SMK atau S1 Sastra Jepang. Nanti ini kerjanya sebagai admin Allshop S1 Bahasa Jepang, oke? Jadi nanti kualifikasinya wanita, pendidikan SMK, S1 Sastra Jepang, memahami sosmed dan juga marketplace. Jam kerja 6 hari dalam seminggu, libur di hari biasa, jadi nggak boleh di weekend. Lokasi kerjanya nanti di Wiyung. Wajib paham hiragana, aksara Jepang ya. Kalau nggak tahu hiragana, nggak usah ngelamar, soalnya ini pasti kamu nggak paham nanti ya. Jadi harus paham hiragana, katakana, kanji, kayak gitu-gitu. Langsung aja kirimkan WA ke 0812-3271-9052. Ini dia posternya, silahkan ditonton sampai jelas, di screenshot, di post dulu videonya. Jadi kalau teman-teman kalau nanti nonton YouTube itu kelamaan, kuota habis, skip aja, nggak apa-apa, udah ikhlas kok kita, skip, cari yang pas sesuai dengan lowongannya, langsung di post gitu aja ya, nggak pakai ribet kalau sama kita ini. Nah, ini ada lowongan kerja buat teman-teman lulusan pertanian. Jadi yang kemarin masih ada yang nyari dari lulusan pertanian, kita juga kaget, ternyata banyak juga lulusan pertanian ya. Jadi ada lowongan kerja dari inform.id sebagai live streamer pertanian atau urban farming. Jadi tugasnya nanti jadi live streamer. Kriterianya wanita atau pria boleh, lulusan pertanian atau punya pengalaman dan knowledge tentang pertanian atau urban farming. Jadi nggak mematok harus lulusan S1 pertanian. Jadi kalau teman-teman walaupun SMA atau SMK tapi paham banget soal pertanian, boleh gabung. Punya passion dan ingin berkarir di bidang ini, umur maksimal 30 tahun, jujur, terbuka, komitmen, tanggung jawab, standar lah ya. Memiliki kemampuan public speaking yang cukup baik dan percaya diri di depan kamera. Melakukan live di waktu yang ditentukan, mampu bekerja sama dengan tim, penempatan kantornya di Surabaya. Langsung aja kirimkan CV ke CV Wirajaya Nusantara Inform Burn. Di emailnya itu lowongan@inform.co.id dengan subjek live _ nama kalian. Langsung jadi cek posternya berikut ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Next, ini ada 3 lowongan kerja langsung dari salah satu jasa pengiriman di Indonesia, yaitu JNT di Surabaya. Yang pertama ada lowongan kerja sebagai quality control. Syaratnya adalah pria, usia 21-27 tahun, belum menikah, pendidikan S1 semua jurusan, nggak perlu tanya lagi S1-nya apa, semua jurusan. Terbuka untuk fresh graduate, jadi kalau yang belum pengalaman boleh mencoba. Mampu mengoperasikan Microsoft Office, terutama Excel, memiliki komitmen tinggi, adaptasi, tanggung jawab, ya biasa lah ya. Rajin, jujur, teliti, penampilan rapi, komunikatif, kreatif, sehat jasmani, dan rohani. Job desk-nya nanti melakukan monitoring paket, koordinasi terkait follow up paket, dan juga memastikan SOP berjalan dengan baik. Langsung aja kirimkan CV dalam bentuk PDF melalui email mitraagen.sub@jet.co.id. Ini dia posternya untuk lowongan kerja yang di JNT bagian quality control. Kalau tanya gimana Min cara bikin CV bentuk PDF, tonton video kami sebelumnya, kita udah bikin tutorialnya tuh. Enak banget kan, di sini lengkap loh. Next, kali ini ada masih sama dari JNT tapi sebagai staff finance. Yang dicari itu wanita, masih lajang, belum nikah, usia maksimal 27 tahun, pendidikan S1 akuntansi pertama atau perpajakan atau manajemen keuangan. Jadi teman-teman yang akuntansi, pajak sama manajemen boleh dicoba. Paham Office, standar lah, paham Excel, siap bekerja di bawah tekanan, memiliki ketelitian serta mampu bekerja sama tim maupun atau individu. Job desk-nya penarikan data dan juga membuat laporan. Dikit banget ya, tapi kayaknya buat laporannya gempor tuh. Masih sama, kirimkan ke mitraagen.sub@jet.co.id. Posternya ini dia teman-teman. Silakan di post dulu video ini, silakan di screenshot juga boleh. Next, kali ini ada lowongan kerja sebagai staff customer service untuk pria usia 21-27, belum menikah. Jadi belum menikah ya, atau lajang. Pendidikan S1 all mayor atau segala jurusan. Terbuka untuk fresh graduate, biasa, mampu Office, Excel, memiliki komitmen, rajin, jujur, teliti, bisa bekerja di bawah tekanan, penampilan rapi, standar lah ya. Sama seperti yang tadi. Job desk-nya adalah membangun hubungan yang baik dengan mitra, mengurus administrasi. Masih sama emailnya mitraagen.sub@jet.co.id. Dan ini dia posternya untuk yang bagian staff customer service dari JNT Surabaya. Masuk ke lowongan kerja berikutnya. Ada lowongan kerja ini kayaknya 3 lowongan beruntun juga. Oh iya benar, ini 3 lowongan kerja beruntun yang dari Mangut Lele. Sebentar, ke close ini ada aja deh.
Nah ini lowongan kerja dari Mangut Lele Pak Gianto. Jadi Resto Lele Pak Gianto ini lagi buka 3 lowongan kerja sekaligus. Yang pertama sebagai supervisor. Kualifikasinya pria wanita usia 18 sampai 35 tahun. Kalau ada yang tanya kalau 40 boleh, coba aja. Kita nggak ada yang pernah tahu loh. Kadang-kadang disarankan cuma maksimal 35, tapi kadang-kadang ya namanya juga perusahaan ya. Ternyata dicek-cek, oh kualifikasinya oke, bisa aja di approve. Jadi coba dulu ya, jangan menyerah. Minimal pendidikan SMA atau SMK, pengalaman di posisinya, pengalaman di bidang F&B lebih diutamakan, disiplin, cekatan, pekerja keras, dan mampu bekerja dalam tim atau individu. Langsung aja kirimkan CV teman-teman ke hrd_mangutlele_pak_gianto@gmail.com dengan subjek supervisor_Surabaya. Ini dia posternya, langsung dicek aja. Karena abis ini kita juga masih di Mangut Lele Pak Gianto. Yang kedua adalah lowongan kerja sebagai posisi kitchen alias dapur. Spesifikasinya hampir sama, pria wanita 18-35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, pengalaman di posisinya F&B, pekerja keras, cekatan, dan sejenisnya. Masih sama kok teman-teman, nggak terlalu jauh berbeda. Langsung aja kirimkan emailnya juga tetap sama ya, namanya juga tempatnya sama, hrd_mangutlele_pak_gianto@gmail.com, tapi subjeknya beda, kitchen_Surabaya. Ini dia posternya untuk yang kitchen. Langsung ditamatin aja deh, biar bisa santai, di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang lowongan ketiga ini dari Mangut Lele Pak Gianto ini agak tricky, karena di posternya tuh nggak dituliskan usia. Jadi usia berapapun harusnya bisa ya, karena lowongan kerjanya itu sebagai trainer kitchen. Trainer kitchen tuh biasanya kalau semakin senior semakin bagus, karena dia kan tugasnya nanti melatih tim kitchen agar bisa mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Jadi kayaknya nggak ada batasan usia tuh. Laki-laki yang pasti pendidikan minimal SMA, memiliki pengetahuan dasar memasak, memiliki pengalaman kerja di bagian kitchen, memiliki pemahaman terkait penyimpanan bahan baku, dapat bekerja tim atau individu, bersedia keluar kota. Jadi fungsinya nanti teman-teman yang trainer itu kayak keliling di cabang-cabangnya Pak Gianto ini ya, untuk nge-trainer kitchen, misal ada tempat yang lagi buka baru dan sejenisnya. Masih sama, kirimkan emailnya ke hrd_mangutlele_pak_gianto@gmail.com dengan subjek trainer kitchen. Dan ini dia posternya teman-teman. Semoga membantu. Next, ini juga lowongan kerjanya tidak menyertakan usia, nggak ada batasan usianya ya. Secara kasar kalau nggak ada tulisannya berarti bebas. Ada dari Susio SBY. Lowongan kerjanya itu sebagai ya staff outletnya. Kriteria laki-laki atau perempuan, lulusan SMA atau sederajat, diutamakan yang punya basic membuat sushi. Penempatan Surabaya Barat. Langsung aja kirimkan lamaran teman-teman ke email susiosby@gmail.com. Jadi kalau nggak ada batasan usia di posternya, itu biasanya nggak ada batasan juga. Jadi dicoba aja, mungkin 30, 40, coba aja selama memenuhi kualifikasi ya. Bisa lulusan SMA, bisa bikin sushi dan sejenisnya. Oke? Dan ini yang terakhir teman-teman, ini cukup menarik bagi saya karena jarang-jarang. Ini baru kali kedua kita menemukan lagi ada lowongan kerja yang batasan usianya itu sampai 50 tahun. Ya memang seringnya sales sih, jadi ya namanya juga lowongan kerja ya, usia itu kalau 50 nggak bisa pilih-pilih. Jadi ini ada lowongan kerja sebagai sales restoran atau sales team dari rumah makan Pringgodani. Nanti syarat kualifikasinya pengalaman dunia sales hotel atau sales resto, pendidikan minimal SMA, pria wanita usia 25 sampai 50 tahun, ditempatkan di daerah Juanda, jujur, rajin, tanggung jawab, dan nanti langsung kirim aja emailnya ke rmpringgodani@gmail.com atau WA ke 087725992000. Ini dia posternya teman-teman. Silakan dicoba buat teman-teman yang usianya 50 tahun, yang masih pengen bekerja atau lagi nyari kerja, langsung aja dicoba lowongan kerja dari rumah makan Pringgodani ini. Semoga bisa membantu dan semoga bisa menjadi rezeki teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Dan itu dia ke-12 lowongan kerja yang kita share di Surabaya dan sekitarnya sih, Juanda masuk Sidoarjo soalnya. Yang semoga bisa membantu teman-teman karena ada beberapa yang nggak pakai ijazah, nggak ada batasan usianya sampai 50 tahun. Beneran loh, ini ada posternya tuh, tadi ada posternya kita kasih juga, nggak ada yang bohong-bohongan di sini. Jadi semoga teman-teman dengan segala upayanya, dengan usaha dan ikhtiarnya ketika melamar kerja dari lowongan-lowongan berikut ini, siapa tahu ada yang bisa lolos dan lanjut untuk diterima sebagai karyawan dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja itu tadi. Semoga membantu. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, follow akun sosial media kami juga di TikTok, di Instagram, dan semoga teman-teman semakin cepat dapat pekerjaan, semakin dapat rezeki pula. Oke? Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya di Ayo Gawe. Kerja, kerja, kerja.